Suara tangisan anak yang mengalami stunting terdengar nyaring dari kantor Kelurahan Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya. Dari data pemerintah Kota Surabaya, kondisi stunting di Surabaya mengalami penurunan, yakni dari 923 balita stunting di awal Januari 2023 pada bulan Juli terakhir menjadi 651. Meskipun mengalami penurunan, tetapi angka stunting masih banyak dan masih butuh upaya lebih untuk menuju zero stunting. Sedangkan di Jemur Wonosari sendiri, saat ini ada 6 ibu yang berjuang mengentaskan anaknya dari garis stunting. Salah satunya Ika Nurhayati, ibu dari anak Pinayung Rahayu yang mengalami stunting. Pinayung itu dikategorikan stunting sejak usia 1 tahun ke atas, sejak pertengahan 2021. Anak saya ini tinggi sama beratnya itu tidak sesuai sama umur, sama balita sepantarannya, Mas. Sejak pertengahan 2021 sampai sekarang. Sekarang itu 3 tahun kurang 2 bulan. Pinayung merupakan anak kedua Ika Nurhayati, mengalami stunting sejak usianya baru menginjak 1 tahunan. Stunting Pinayung sendiri terjadi karena pertumbuhan yang lambat dan gizi yang tidak sempurna, akibat susahnya menerima makan dan minum susu. Orang tua juga belum bisa maksimal mendukung tumbuh kembang anak, sehingga terpaksa masuk dalam garis stunting. Kalau kebetulan anak saya ini susah sekali minum susu formula, jadi agak dipus. Kalau nggak nggak mau sama sekali, kalau nggak dipaksa. Soalnya dari umur 0 sampai 2 tahun itu cuma ASI aja, nggak mau susu formula. Jadi kalau dapat susu gitu dari kelurahan itu ya agak dipaksa baru mau, nggak kayak yang lain. Stunting tidak bisa disepelekan, apalagi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, tak terkecuali Surabaya. Karena stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang tubuh, tetapi juga rentan terkena penyakit dan berdampak pada kecerdasan anak. Ira Purnamasari, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang juga dalam salah satu penelitiannya membahas tentang stunting, menyatakan penyebab dari stunting yakni kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Selain itu, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil juga bisa berdampak pada hambatan pertumbuhan janin, yang nantinya juga bisa menyebabkan permasalahan stunting. Yang harus dilakukan ibu jika memiliki anak dengan kondisi stunting, yang pertama yaitu segera perbaiki kondisi anak sebelum usia 2 tahun, di mana mengatasi stunting pada anak yang paling efektif adalah sebelum anak berusia 2 tahun atau anak masih dalam masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan cara tetap memberikan ASI atau air susu ibu, di mana ASI ini memiliki kaya kandungan gizi makro dan mikro yang berperan penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang bayi anak. Jadi selain memberikan ASI juga, yang kedua jika anak sudah berusia di atas 6 bulan, maka wajib diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang berupa olahan protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, telur, karena makanan yang kaya protein hewani ini sangat dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan yang optimal, begitu. Selanjutnya yaitu terus memantau tumbuh kembang anak. Jadi selalu memantau tumbuh kembang dengan cara melakukan kontrol rutin di puskesmas atau posyandu terdekat, begitu. Selanjutnya yaitu tetap rutin melakukan imunisasi agar anak terhindar dari berbagai penyakit berbagai. Selain itu, ia juga menegaskan sangat penting untuk mengentaskan anak dari garis stunting, karena ia menyatakan ada beberapa dampak yang akan terjadi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dampak stunting dalam jangka pendeknya ini dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak pada anak. Lalu kemudian adanya gangguan-gangguan metabolisme
dan juga gangguan pertumbuhan fisik pada anak. Yang dimana kita ketahui bahwa anak stunting akan terlihat lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Itu merupakan dampak dari jangka pendek lah. Dampak dari jangka panjangnya sendiri yaitu anak akan mengalami penurunan kapasitas intelektual dikarenakan adanya tadi gangguan struktur dan fungsi saraf pada sel-sel otak yang bersifat permanen, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kemampuan anak dalam menyerap pelajaran saat di sekolah. Oleh karena itu, ia berpesan agar orang tua yang memiliki anak stunting tetap semangat dalam mengentaskan anak dari garis stunting, dengan terus meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan hingga penanganan, serta turut menjalankan saran dari dokter tentang cara pengasuhan anak. Sementara itu, Era Resti, salah satu ibu di Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, yang berhasil mengentaskan anaknya dari garis stunting, mengatakan perjuangan yang dilakukan lebih dari 1 tahun, yakni dengan konsisten mulai dari menjaga pola makan hingga pola tidur. Yang saya lakukan supaya bisa mengentaskan anak saya dari garis stunting dengan menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Karena ketika anak tidurnya kurang, bisa menghambat pertumbuhan si kecil. Sedangkan untuk menjaga pola makan, saya biasanya memberi 1 butir telur setiap hari. Dan diusahakan anak bisa makan ikan-ikan laut. Dan tidak lupa susu juga setiap hari, setiap tidur siang dan tidur malam. Saya memerlukan waktu sekitar 1 tahun lebih untuk mementaskan anak saya dari garis stunting. Karena menambah tinggi badan itu nggak cepat perjuangannya di saat anak nggak mau makan ikan atau telur. Tapi saya sebagai ibu, gimana caranya? Kita harus bisa putar otak supaya anak kita tetap bisa makan telur atau ikan, supaya dia bisa tetap maem. Pesan saya untuk para ibu-ibu di luar sana yang masih berjuang demi anaknya untuk mementaskan di garis stunting atau pra-stunting, yang terpenting tetap semangat dan pantang menyerah. Karena itu kunci utamanya. Ika Nurhayati dan Era Resti adalah 2 dari sekian banyak ibu yang mencatatkan perjalanan melawan stunting. Perjuangan seorang ibu yang terus membersamai anaknya demi kesehatan dan masa depan sang anak. Kepada ibu yang mempunyai anak stunting, mereka juga berpesan agar tidak putus asa dalam memberikan yang terbaik untuk anaknya. Karena stunting bukan menjadikan seseorang lemah, tetapi justru menjadikan seorang ibu lebih kuat dalam berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.